Selamat sore rekan-rekan mahasiswa Universitas Nusa Cendana. Berikut kami sampaikan panduan singkat penggunaan e-learning Undana. Rangkaian pertama, alamat web e-learning Undana yakni http://elearning.undana.ac.id. Nah, setelah itu kita nanti akan diminta login ke e-learning menggunakan username dan password. Sebagai info, setiap mahasiswa telah diberikan username dan password dengan ketentuan username diisi dengan name dan password ditulis dengan UND_name. Contoh penulisan seperti tulisan berwarna merah ini. Coba kita langsung ke alamat e-learning kita untuk kita melakukan uji coba. Nah, saya logout dulu. Nah, ini tampilan awal ketika kita memasukkan alamat web Undana. Setelah itu kita diminta login memasukkan nama pengguna atau username dan password. Nah, ini kita masukkan name, lalu di sini kita masuk UND_name, lalu kita masuk atau login. Nah, teman-teman mahasiswa, di sini akan tampil nama kita beserta dengan program studi kita. Nah, di sini saya contohkan menggunakan salah satu mahasiswa. Nah, halaman tampilan depan pada halaman dashboard ini ada beberapa tombol, yaitu dashboard, tombol site home, kalender, dan private file. Nah, pada kesempatan ini akan saya jelaskan tombol dashboard dan site home. Pada tombol dashboard akan tampil course overview, yaitu apa saja mata kuliah yang sudah kita ikuti atau kita bergabung di dalamnya. Sedangkan recently access course ini menampilkan mata kuliah mana yang terakhir kita kunjungi. Sedangkan di online user ini akan menampilkan siapa saja yang akses selama 5 menit terakhir ke halaman Undana. Nah, langkah pertama teman-teman adalah kita mencari mata kuliah untuk kita ikuti atau kita daftarkan atau kita enroll diri kita ke dalam mata kuliah. Tentunya kita harus mengetahui dulu kita mau bertemu dengan dosen siapa dan ada di program studi yang mana. Saya contohkan misalkan mahasiswa yang sementara login ini akan mengikuti mata kuliah di teknik elektro. Maka langkah yang paling pertama harus mengklik pada site home. Nah, kalau sudah terbuka tampilan seperti ini, kita scroll ke bawah untuk kita cari program studinya. Nah, di sini program studi ada fakultasnya, ada fakultas FKIP, FISIP, Fakultas Sains dan Teknik, Fakultas Pertanian, dan lain sebagainya. Misalkan tadi kita mau mencari pendidikan teknik elektro berada pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, maka kita mengklik program studi pendidikan teknik elektro. Nah, di sini kita harus memastikan mata kuliah mana yang akan kita kunjungi. Ya, kita kunjungi. Nah, misalkan saya mau mengikuti mata kuliah tes RHM misalkan. Nah, di sini kita pastikan dulu dengan klik tanda seru terbalik ini atau I. Ini untuk summary-nya kita lihat bahwa teachers-nya siapa? Teachers di sini diartikan sebagai dosen. Nah, di sini kita lihat, oh ternyata benar, ini saya mau bergabung dengan kelasnya Pak Reno misalkan. Sehingga saya pastikan dulu kelasnya, lalu saya mengklik. Nah, ketika saya mau masuk ke kelasnya, di sini ada simbol kunci. Nah, kalau saya scroll ke atas, maka ada tulisan self-enrollment. Artinya apa? Artinya bahwa mata kuliah ini dikunci dan kuncinya harus didapatkan dari dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Dosennya siapa? Nah, kita klik di sini untuk kita lihat, oh ternyata saya harus dapat kuncinya dari Pak Reno misalkan. Nah, sehingga setelah itu kita klik mata kuliah tersebut. Nah, jika mata kuliahnya menggunakan enrollment key atau kunci untuk mendaftar, maka kita harus pastikan dapatkan kuncinya dari dosen tersebut. Tetapi kalau di sini self enrollment-nya tidak menggunakan password, maka kita
manual enroll untuk masuk ke dalam kelas. Nah, pada kesempatan ini karena dia memiliki simbol kunci dan ada tulisan enrollment key, maka kita harus memasukkan kata kuncinya supaya kita bisa masuk ke kelas. Kalau tidak ya kita tidak bisa masuk ke kelasnya. Nah, pada kesempatan ini saya telah mencontohkan bahwa mahasiswa telah mendapatkan enrollment key-nya dari dosen, yaitu berupa angka misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, sebagai contoh Bapak, Ibu, atau teman-teman mahasiswa bahwa enrollment key ini dibuat oleh dosen masing-masing, sehingga setiap kelas atau setiap course itu berbeda enrollment key-nya. Maka setelah memasukkan enrollment key-nya, saya klik enrollment, daftarkan saya ke mata kuliah tersebut. Nah, setelah saya daftarkan, maka saya sudah masuk ke halaman mata kuliah tersebut. Nah, pada halaman mata kuliah ini, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Yang pertama, bahwa di dalam mata kuliah ini ada informasi-informasi yang perlu didapatkan oleh mahasiswa, yaitu ada deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, ada sumber bacaan, ada buku acuan referensi, dan ada announcement atau pengumuman-pengumuman yang akan diberikan oleh dosen. Tentunya setiap dosen akan dengan variasi cara penulisan-penulisan tersebut. Nah, mahasiswa harus mengetahui apa yang harus dilakukan pada halaman e-learning ini. Ada 2 aktivitas umum yang ada pada e-learning. Yang pertama adalah mempelajari materi berupa file PDF, PowerPoint, dan lain sebagainya. Ada video conference, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah aktivitas mengerjakan tugas atau forum diskusi, chatting, dan kuis atau ujian online. Nah, pada kesempatan ini akan saya tunjukkan di sini sudah ada video, ada beberapa video, dan ada beberapa materi yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Nah, di sini teman-teman, di sini juga ada tugas, ada ujian. Nah, pada kesempatan ini jika teman-teman diminta untuk mengerjakan tugas di sini, maka teman-teman harus terlebih dulu harus menonton video dan materi-materi yang sudah disediakan, baru mengerjakan tugas dan ujian, baik itu berupa ujian tengah semester atau kuis yang bersifat lain-lain. Nah, di bagian ujung dari setiap materi, baik video atau paparan materi berupa PowerPoint atau PDF, di sini ada kotak kecil dan ada kotak ini bisa dicentang, uncentang, atau bisa dicentang. Nah, teman-teman, di sini jika kita sudah selesai menonton video ini atau membaca materi yang ada di sini, kita wajib mengklik tombol ini sebagai tanda bahwa kita telah menyelesaikannya. Sehingga pada beberapa kesempatan ada tugas yang dibatasi oleh pengguna kepada mahasiswanya bahwa kalau belum selesai membaca materi, belum bisa mengerjakan tugas. Pada beberapa kasus, beberapa dosen melakukan hal seperti itu, sehingga mahasiswa tidak bisa mengerjakan tugas sebelum waktunya atau sebelum menonton video atau membaca materi. Nah, kalau sudah membaca materi, silakan centang sehingga bisa mengerjakan tugas dan ujian. Nah, berikut panduan singkat untuk teman-teman mahasiswa untuk mengecek partisipan atau siapa saja yang sudah tergabung pada mata kuliah. Bisa diklik pada bagian partisipan. Ini kita akan melihat daftar mahasiswa. Untuk melihat nilai kita keseluruhan, kita bisa mengklik pada gradebook sehingga kita bisa tahu nilai-nilai kita secara keseluruhan. Demikian panduan singkat untuk mahasiswa. Silakan belajar dari rumah, hindari keramaian, dan mari kita jaga kesehatan kita masing-masing secara optimal. Terima kasih, selamat sore.